Besi tidak pernah benar-benar diam. Bagi mereka yang menghabiskan hidup di sepanjang koridor rel, logam-logam itu adalah organisme hidup yang bernafas melalui getaran. Di bawah langit malam yang pekat oleh jelaga dan kabut sisa hujan, rel-rel di perlintasan KM 142 itu mengerang. Bukan erangan karena beban, melainkan sebuah resonansi rendah, sebuah bisikan infrasonik yang hanya bisa ditangkap oleh naluri purba manusia sebelum bencana benar-benar menyentuh kulit. Malam itu, 14 November, udara tidak membawa aroma tanah basah yang lazim. Sebaliknya, ada bau ozon yang tajam, seperti aroma listrik yang terbakar di ujung lidah. Lampu perlintasan berkedip-kedip dengan ritme yang tidak teratur, seolah-olah arus yang mengalir di dalamnya sedang bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. Keheningan di tempat itu tidak bersifat menenangkan, ia berat, menekan gendang telinga dengan densitas yang tidak wajar, seolah-olah atmosfer sedang disedot keluar dari ruang angkasa menuju sebuah vakum yang lapar. Lalu, muncullah kendaraan itu. Sebuah mobil roda 4 berwarna hijau lumut. Warnanya tampak hampir hitam di bawah cahaya lampu merkuri yang pucat. Ia merayap ke atas rel tanpa ragu, tanpa suara mesin yang menderu. Ia meluncur seperti peti mati yang ditarik oleh takdir. Tidak ada klakson yang memperingatkan, tidak ada desit rem yang memprotes. Hanya ada gesekan ban di atas kerikil tajam, yang terdengar seperti gigi yang gemeretak. Di kejauhan, raungan komuter lain 1028 mulai merobek malam. Kereta itu adalah ular besi raksasa yang tidak memiliki belas kasihan, sebuah entitas kinetik yang terikat pada hukum inersia. Cahaya lampunya menyapu kabut, menciptakan lorong cahaya yang mematikan. Masinis, seorang pria paruh baya bernama Haris yang matanya sudah terlalu sering melihat garis cakrawala yang monoton, merasakan sesuatu yang salah dalam kabinnya. Jarum-jarum di panel instrumen bergetar liar, bukan karena guncangan fisik, melainkan seolah-olah mereka sedang menari mengikuti musik yang tidak bisa didengar manusia. Benturan itu terjadi dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian yang membeku. Suara logam yang melengkung bukanlah bunyi ledakan yang bersih. Itu adalah suara tulang yang patah dalam skala makro. Besi hijau SUV itu menyerah, terlipat dan hancur. Namun yang aneh adalah bagaimana ia seolah-olah terserap ke dalam moncong kereta. Tidak ada api yang membumbung tinggi, hanya disisan uap dan pecahan kaca yang terbang seperti kristal-kristal kecil yang mencari mangsa. Namun ini hanyalah pembukaan. Sistem persinyalan otomatis yang seharusnya menjadi jaring pengaman mendadak mengalami malfungsi sistemik. Lampu-lampu indikator di pusat kendali berubah menjadi merah darah dalam pola yang belum pernah tercatat dalam sejarah operasional. Seharusnya, prosedur darurat akan menghentikan semua lalu lintas di sektor tersebut. Namun, kegelapan birokrasi dan algoritma yang korup justru mengunci semua blok jalur. Jalur yang seharusnya kosong bagi kereta jarak jauh argo penantian yang melaju dari arah berlawanan justru dinyatakan aman. Dua massa logam raksasa kini berada pada lintasan yang sama. Di dalam gerbong keempat argo penantian, 14 perempuan duduk dalam keheningan yang janggal. Mereka bukan penumpang biasa. Mereka adalah sukarelawan, sebuah eufemisme untuk jiwa-jiwa yang telah menyerahkan sistem saraf mereka pada kemajuan sains yang dingin. Di bawah kursi-kursi mereka, di dalam kompartemen tersembunyi yang dijaga oleh sensor termal, terdapat tabung-tabung berisi material neurobiologis yang berdenyut. Ketika benturan kedua terjadi, tabrakan antara kereta komuter yang telah tergelincir dengan argo penantian yang melaju cepat, dunia seolah-olah runtuh ke dalam dirinya sendiri. Elias melangkah keluar dari ambulans, sepatunya tenggelam dalam lumpur dan serpihan besi. Ia adalah seorang paramedis senior yang telah melihat segala bentuk kehancuran manusia, dari luka bakar yang menghanguskan identitas hingga tubuh yang tercerai-berai oleh mesin. Namun, pemandangan di depannya malam ini membuat tenggorokannya terasa seperti disumbat oleh debu dingin. Koordinasi evakuasi harus dipertahankan. Jangan biarkan panik menyebar ke zona aman. Suara koordinator lapangan, seorang pria bernama Baskoro, terdengar melalui radio panggil dengan nada datar yang mengerikan.
Ada sesuatu yang tidak beres dalam ketenangan itu. Baskoro tidak terdengar seperti sedang menghadapi kecelakaan kereta api. Ia terdengar seperti sedang membacakan manifest kargo yang hilang. Elias mendekati gerbong 4 yang sekarang dalam posisi miring 45 derajat, bersandar pada pilar beton jembatan yang retak. Asap tipis keluar dari celah-celah jendela yang pecah, tapi asap itu tidak berwarna hitam. Warnanya keunguan, menggantung di udara seperti kelambu yang enggan ditiup angin. "Elias, kau harus lihat ini," panggil Sarah, asisten medis muda yang wajahnya sepucat kertas. Ia berdiri di ambang pintu gerbong yang penyok, tangannya gemetar hebat saat memegang senter. Elias masuk ke dalam. Bau itu menyerangnya seketika. Bukan bau darah yang anyir, melainkan bau yang mengingatkannya pada laboratorium kimia yang steril, namun bercampur dengan aroma bunga yang membusuk. Di sana, di antara kursi-kursi yang terlepas dari bautnya, 14 tubuh perempuan ditemukan. Mereka tidak tertumpuk satu sama lain seperti korban kecelakaan pada umumnya. Mereka berada dalam posisi yang sangat tertata, seolah-olah gravitasi tidak berlaku bagi mereka saat benturan terjadi. Beberapa terduduk tegak, tangan mereka mencengkram udara kosong, jari-jari melengkung seperti sedang memetik dawai harpa yang tak terlihat. Wajah mereka membeku dalam ekspresi yang akan menghantui mimpi Elias selamanya. Sebuah jeritan tanpa suara, mulut terbuka lebar hingga otot rahang mereka tampak menegang maksimal, namun mata mereka terbuka lebar dan jernih, menatap ke satu titik yang sama di atap gerbong. "Tidak ada luka luar yang signifikan," bisik Sarah. Suaranya nyaris hilang di telan dengungan yang mulai merayap di dinding gerbong. "Elias, lihat detak jantung mereka. Maksudku, lihat monitor ini." Elias memasangkan elektroda pada salah satu korban. Garis di layar monitor tidak datar. Ia bergerak dalam pola sinusoidal yang sangat sempurna, namun sangat lambat. 1 detak setiap 30 detik. Ini secara medis tidak mungkin bagi seseorang yang baru saja mengalami trauma fisik sebesar ini. "Mereka tidak meninggal karena benturan," Elias menyimpulkan. Suaranya bergetar. Ia menyentuh kulit salah satu perempuan itu. Terasa dingin, namun ada getaran halus di bawah permukaan kulitnya. Seolah-olah sel-selnya masih berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa frekuensi yang asing. Tiba-tiba, angin berembus melewati celah gerbong yang penyok. Suara yang dihasilkan bukan sekedar siulan angin. Itu adalah sebuah dengungan rendah, sebuah hum yang memiliki nada dasar. Frekuensi itu menyentuh dada Elias, membuat jantungnya berdegup mengikuti irama yang dipaksakan. Ia merasa mual, kepalanya berputar, dan penglihatan tepinya mulai mengabur menjadi bintik-bintik abu-abu. Frekuensi di sektor 3 meningkat. Beberapa relawan melaporkan disorientasi visual. Kami menarik mereka ke pos kesehatan. Suara petugas medis lain terdengar melalui radio, disusul oleh suara statis yang panjang. Elias menutup matanya sejenak, mencoba menstabilkan napasnya. Di bawah kelopak matanya, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, proyeksi saraf yang terdistorsi oleh gelombang tekanan. Ia mendengar bisikan, bukan suara hantu, melainkan suara yang terdengar seperti rekaman data yang diputar ulang dengan kecepatan lambat. Kursi 14B, keberangkatan tertunda, oksigen adalah variabel, kita adalah penerima. "Siapa yang bicara?" tanya Sarah, suaranya penuh ketakutan. "Elias, kau mendengar itu?" Seperti ada orang yang membisikkan nomor kursi di telingaku. Elias membuka matanya. "Itu bukan suara, Sarah. Itu adalah otakmu yang mencoba menerjemahkan getaran dari rel yang retak. Ini fenomena psikoakustik, infrasonik. Jangan dengarkan, fokus pada tugas kita." Namun, di dalam hatinya, Elias tahu dia sedang berbohong. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di gerbong 4 melampaui penjelasan medis konvensional. Ia melihat ke arah sudut gerbong, di mana sebuah peti logam hitam yang tertutup rapat, sebagian tersembul dari bawah tumpukan kursi. Label di atasnya hanya bertuliskan, "Protokol neurostabilitas subjek terkontrol." Di luar, malam semakin larut. Namun cahaya di lokasi kejadian justru semakin benderang oleh lampu-lampu sorot darurat yang berkedip secara asinkron. Keheningan yang berat tetap bertahan, menyelimuti tim penyelamat yang bekerja seperti robot. Tidak ada teriakan histeris dari keluarga korban, karena tidak ada keluarga yang diizinkan mendekat dalam radius 2 km.
Area itu telah diisolasi secara militer dengan alasan kebocoran material berbahaya. Baskoro, sang koordinator, berdiri di tepi rel, menatap ke arah reruntuhan dengan mata yang kosong. Ia memegang sebuah tablet yang menampilkan data biometrik dari 14 perempuan di dalam gerbong. Garis-garis gelombang otak mereka, yang seharusnya kacau karena trauma, mulai menyelaraskan diri. Satu demi satu, 14 garis itu menjadi satu pola frekuensi tunggal. Pastikan semua korban diidentifikasi sebelum dipindahkan. Prosedur tetap berlaku, ucap Baskoro ke dalam komunikatornya. Ia tahu apa yang tidak diketahui Elias atau Sarah. Ia tahu tentang muatan di gerbong keempat. Ia tahu bahwa 14 perempuan itu bukan sekadar penumpang, melainkan komponen. Mereka adalah sistem saraf yang telah dipersiapkan untuk menerima frekuensi tertentu, yang dilepaskan ketika tabung-tabung di bawah kursi mereka pecah. Tabrakan itu bukanlah kecelakaan yang murni, itu adalah katalis. Sebuah cara untuk menguji bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap kegagalan sistemik yang dipicu oleh gelombang tekanan rendah yang dikombinasikan dengan partikel mikroskopis hasil penelitian neurologis. Elias kembali ke sisi korban yang tadi diperiksanya. Ia memperhatikan sesuatu yang luput dari perhatiannya sebelumnya. Di ujung jari perempuan itu ada noda perak kecil, seperti merkuri yang meresap ke dalam pori-pori. Ia teringat pada laporan penelitian rahasia yang pernah ia dengar secara samar di universitas, tentang materi yang bisa mengubah persepsi waktu dan rasa sakit dengan cara memanipulasi sinyal listrik di otak. Mereka tidak takut, bisik Elias pada dirinya sendiri. Ia menatap wajah perempuan di depannya. Jelitan yang membeku itu. Saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari itu bukan jeritan ketakutan. Sudut-sudut mulut itu sedikit terangkat. Itu adalah ekspresi penerimaan yang mutlak. Seperti seseorang yang akhirnya mendengar jawaban dari pertanyaan yang telah mereka tanyakan sepanjang hidup mereka. Mereka meninggal karena tubuh mereka menolak untuk melanjutkan. Sarah berkata, suaranya sekarang terdengar jauh, seolah-olah ia sedang bicara dari balik tembok kaca. Bukan karena jantungnya berhenti, Elias, tapi karena otak mereka memberikan perintah untuk berhenti. Self-shutdown. Dengungan itu semakin keras. Besi-besi di sekitar mereka mulai bergetar dengan frekuensi yang membuat penglihatan menjadi bergelombang. Di atas rel, sisa-sisa kereta komuter tampak seperti kerangka naga purba yang mati. Sementara di bawahnya, tanah seolah-olah bernapas. Elias merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu ini bukan serangan jantung. Ini adalah resonansi. Tubuhnya, jantungnya, paru-parunya mencoba menyelaraskan diri dengan getaran besi dan frekuensi yang dilepaskan oleh muatan khusus itu. Ia merasa seolah-olah identitasnya mulai memudar, ditarik masuk ke dalam kolektif 14 perempuan yang kini menjadi pemandu jalan menuju kegelapan yang terorganisir. Kita harus keluar dari sini, Sarah. Sekarang, teriak Elias, namun suaranya terdengar sunyi di telinganya sendiri. Ia meraih tangan Sarah dan menariknya menuju pintu keluar, namun saat ia melangkah melewati ambang pintu, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di dalam gerbong yang remang-remang, di antara asap ungu dan lampu yang berkedip, ia bersumpah melihat salah satu dari 14 perempuan itu menggerakkan matanya. Bukan gerakan refleks, melainkan tatapan sadar yang diarahkan langsung kepadanya. Sebuah tatapan yang membawa pesan bahwa malam ini hanyalah awal dari sebuah getaran yang tidak akan pernah berhenti. Di kejauhan, stasiun yang retak memantulkan suara angin, menciptakan ilusi audio berupa tangisan ribuan orang. Padahal yang ada hanyalah gesekan molekul udara pada beton yang hancur. Teror itu tidak datang dari luar, ia datang dari dalam saraf, dari data yang disembunyikan, dan dari tubuh manusia yang terlalu jujur untuk terus bertahan dalam dunia yang telah rusak oleh ambisi. Rel-rel itu masih bergetar, dan di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, rahasia itu terkubur di bawah tumpukan besi.
menunggu frekuensi berikutnya untuk bangkit kembali. Malam terus merangkak, dingin dan tak kenal ampun. Elias dan Sarah terduduk di atas rumput basah, beberapa puluh meter dari gerbong 4 yang nahas. Nafas mereka tersengal, namun bukan karena kelelahan fisik. Ada beban yang lebih berat di dalam dada mereka. Sebuah sensasi seperti ada batu besar yang diletakkan di atas diafragma, memaksa mereka untuk menghirup udara dalam fragmen-fragmen pendek yang menyakitkan. Apa yang sebenarnya kita saksikan, Elias? Sarah bertanya. Suaranya kecil, nyaris tenggelam oleh suara mesin derek raksasa yang mulai dikerahkan oleh tim teknis berpakaian hazmat yang baru saja tiba. 14 orang. Tanpa darah, tanpa luka, hanya ekspresi itu. Elias tidak menjawab. Ia menatap tangannya yang masih sedikit gemetar. Di bawah kuku-kukunya ia melihat sisa-sisa debu keumunan yang menempel. Ia teringat akan konsep resonansi simpatetik. Bagaimana sebuah benda bisa ikut bergetar hanya karena benda lain di dekatnya bergetar pada frekuensi yang sama. Jika sebuah gedung bisa runtuh hanya karena angin yang berhembus pada frekuensi yang tepat, apa yang bisa dilakukan oleh frekuensi yang dirancang khusus terhadap jaringan saraf manusia? Mereka adalah sirkuit. Gumam Elias pelan. Apa? 14 perempuan itu, mereka bukan sekadar korban kecelakaan. Mereka adalah bagian dari sirkuit yang lebih besar. Kereta ini, rel ini, muatan di gerbong itu, semuanya adalah komponen. Tabrakan itu hanyalah sakelar yang menyalakannya. Sarah menatap Elias dengan tatapan tidak percaya. Namun ketakutan di matanya membenarkan teori liar itu. Itu gila. Siapa yang akan melakukan hal semacam itu? Mengorbankan ratusan orang hanya untuk sebuah eksperimen? Elias melihat ke arah Baskoro yang sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian jas rapi yang baru saja turun dari mobil hitam mewah. Pria itu tidak memakai seragam medis maupun penyelamat. Ia membawa sebuah koper perak dan tampak sangat tenang di tengah kekacauan ini. Dunia yang kita tempati ini, Sarah, tidak dijalankan oleh moralitas. Ia dijalankan oleh parameter. Elias berkata dengan suara yang dalam, penuh dengan kepahitan seorang pria yang telah melihat terlalu banyak kebenaran di balik layar. Beberapa kebenaran tidak dimaksudkan untuk diungkapkan dalam laporan resmi. Laporan besok akan mengatakan kegagalan rem, kesalahan masinis, atau gangguan sinyal. Nama-nama 14 perempuan itu akan terkubur di halaman belakang koran, dianggap sebagai korban malang dari sebuah tabrakan fisik. Tiba-tiba, dengungan itu berubah nada. Dari rendah yang menekan, menjadi nada tinggi yang menyayat, seperti suara biola yang senarnya ditarik terlalu kencang. Para petugas penyelamat yang berada di dekat gerbong keempat serentak menjatuhkan peralatan mereka. Beberapa menutup telinga, yang lain jatuh berlutut dengan wajah pucat. Elias merasakan penglihatannya berdenyut mengikuti nada itu. Setiap kali frekuensi itu memuncak, warna-warna di sekitarnya seolah-olah terbalik. Langit menjadi putih menyilaukan, dan reruntuhan kereta menjadi hitam pekat. Itu adalah kegagalan sistem saraf yang dipicu secara eksternal. "Jangan dengarkan," Elias berteriak pada Sarah sambil menarik kepala gadis itu ke dadanya, mencoba menutupi telinganya. "Fokus pada detak jantungku. Sarah, dengarkan aku. Jangan biarkan frekuensi itu mengambil alih." Di tengah serangan akustik itu, Elias melihat sesuatu yang mustahil. Dari dalam gerbong 4, siluet-siluet mulai terbentuk di balik jendela yang berasap. 14 sosok itu seolah-olah berdiri, meskipun ia tahu mereka telah dinyatakan mati secara klinis. Mereka tidak bergerak seperti manusia, melainkan seperti bayangan yang terdistorsi oleh panas di atas aspal. Mereka semua menghadap ke arah yang sama, ke arah menara persinyalan yang berdiri tegak di ujung lintasan. Menara itu mulai memancarkan cahaya biru yang tajam, menyelaraskan diri dengan dengungan tersebut. Logam pada menara itu berderit, baut-bautnya mulai terlepas satu persatu akibat getaran residual. Identifikasi selesai. Suara Baskoro terdengar melalui pengeras suara, namun kali ini suaranya tidak lagi terdengar melalui radio, melainkan seolah-olah bergema langsung di dalam tengkorak Elias. Protokol isolasi tahap akhir dimulai. Bersihkan area dari saksi yang tidak diperlukan. Elias tahu apa artinya itu. Ia meraih tangan Sarah, memaksa kakinya yang terasa seperti jeli untuk berdiri.
Mereka harus pergi, bukan hanya dari lokasi kecelakaan ini, tapi dari frekuensi ini. Saat mereka berlari menjauhi rel, melewati garis polisi yang baru saja dipasang, Elias sempat menoleh ke belakang. Gerbong 4 kini sepenuhnya diselimuti oleh kabut ungu yang bercahaya. Di dalam sana, 14 perempuan itu tidak lagi menjerit. Mereka berdiri diam, telapak tangan mereka menempel pada kaca jendela yang retak, mengirimkan pesan terakhir melalui getaran yang hanya bisa dimengerti oleh besi. Keheningan kembali turun, namun kali ini lebih mematikan. Suara sirine di kejauhan terdengar seperti musik pemakaman yang berasal dari dimensi lain. Elias tahu, mulai malam ini ia tidak akan pernah bisa benar-benar mendengar keheningan lagi. Karena di dalam setiap sunyi, di dalam setiap getaran halus mesin atau embusan angin di celah pintu, ia akan selalu mendengar gema dari 14 nyawa yang dipadamkan oleh sebuah sistem yang tidak mengenal ampun. Batas antara kecelakaan dan eksperimen telah kabur sepenuhnya di bawah hujan yang mulai turun, membasuh darah dan debu, namun tidak mampu menghapus frekuensi yang kini telah menetap di dalam sumsum tulangnya. Besi itu mungkin diam, tapi ia telah merekam semuanya, dan suatu hari nanti ia akan menceritakannya kembali kepada siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan. Hujan yang turun malam itu tidak membawa berkah. Ia adalah tirai duka yang dijatuhkan semesta untuk menutupi aib yang terhampar di atas bantalan rel. Air yang jatuh dari langit menghujam bumi dengan kecepatan yang seolah-olah membawa beban dosa, membasuh permukaan gerbong yang ringsek, namun gagal membersihkan bau anyir logam yang terbakar dan aroma ozon yang menyengat. Di bawah siraman air yang dingin dan tajam seperti jarum-jarum perak, Elias merangkul Sarah. Menyeret kaki mereka melewati tanah yang telah berubah menjadi bubur lumpur hitam. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung yang runtuh. Dengungan itu masih ada. Ia tidak lagi berada di udara. Ia telah bermigrasi ke dalam sumsum tulang mereka. Ia adalah getaran infrasonik yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa, namun bisa dirasakan oleh sel-sel tubuh sebagai rasa mual yang tak berkesudahan. Bagi Elias, frekuensi itu menyerupai suara ribuan kaca yang digesekkan secara bersamaan di dalam tengkoraknya. Ia tahu, jika mereka tidak segera menjauh dari radius 300 meter dari menara persinyalan itu, sistem saraf otonom mereka akan mulai mengkhianati mereka sendiri. Paru-paru akan lupa cara mengembang, dan jantung akan kehilangan ritme alaminya, menyerah pada dirijen tak kasat mata yang memimpin simfoni kematian ini. Elias, aku tidak bisa. Kakiku. Suara Sarah nyaris tenggelam oleh deru hujan dan desisan uap yang keluar dari mesin kereta yang sekarat. Gadis itu pucat, bibirnya membiru, bukan hanya karena dingin, tapi karena hipoksia sistemik yang dipicu oleh gelombang tekanan rendah di area tersebut. Jangan berhenti, Sarah. Jika kau berhenti sekarang, kau akan menjadi bagian dari statistik mereka. Bisik Elias, suaranya parau, tercekik oleh debu halus material penelitian yang masih melayang di udara. Ia mengeratkan pegangannya pada koper perak yang dibawanya. Koper itu terasa dingin, seolah-olah berisi es abadi. Padahal, di dalamnya tersimpan data yang bisa meruntuhkan imperium industri medis yang telah membangun menara-menara kaca di ibu kota. Mereka tiba di sebuah gubuk tua, bekas gudang penyimpanan alat-alat perawatan rel yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pintunya yang terbuat dari kayu lapuk mengerang saat Elias menendangnya terbuka. Di dalam, bau apak, oli bekas, dan debu tua menyambut mereka. Itu adalah tempat perlindungan yang menyedihkan. Namun bagi mereka, itu adalah benteng terakhir sebelum kegelapan total menelan kesadaran mereka. Elias mendudukkan Sarah di atas tumpukan karung goni yang lembab. Ia segera membuka koper peraknya. Di dalamnya, bukan tumpukan uang atau senjata yang berkilau, melainkan serangkaian perangkat elektronik yang tampak asing. Sensor piezoelektrik,
perekam spektrum luas, dan sebuah tabung kecil berisi cairan berwarna amber yang berpenda redup. Tangan Elias gemetar saat ia memasangkan sebuah alat pemancar kecil di pergelangan tangan Sarah. Ini akan menetralkan frekuensi residu di tubuhmu. Jelas Elias. Matanya yang cekung menatap Sarah dengan intensitas yang menakutkan. Kau harus bertahan. Kau adalah satu-satunya saksi hidup yang berada cukup dekat dengan gerbong 4 tanpa mengalami gagal sistem saraf total. Mengapa kau bisa selamat, Sarah? Mengapa kau berbeda dari 14 perempuan itu? Sarah menggeleng lemah. Pikirannya seperti fragmen cermin yang pecah. Ia teringat detik-detik sebelum benturan. Ia berada di gerbong ketiga, tepat di belakang gerbong 4 yang terkutuk itu. Ia ingat melihat melalui celah pintu geser yang terbuka sedikit. Ia melihat para perempuan itu. Mereka tidak sedang berbincang, mereka tidak sedang bermain ponsel atau membaca buku. Mereka semua duduk tegak, tangan mereka bertumpu di pangkuan. Mata mereka terbuka lebar namun kosong, menatap lurus ke depan seolah-olah mereka sedang menunggu aba-aba untuk sebuah pertunjukan yang mengerikan. Lalu cahaya itu muncul. Bukan cahaya lampu gerbong yang berkedip, melainkan pendaran dari kulit mereka sendiri. Seperti ada kunang-kunang yang terjebak di bawah pori-pori mereka. Dan ketika kereta jarak jauh itu menghantam, tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah suara tut yang berat, diikuti oleh ledakan kesunyian yang lebih memekakan telinga daripada benturan logam itu sendiri. Mereka tidak mati karena tabrakan, bisik Sarah. Suaranya bergetar. Aku melihatnya, Elias. Saat besi itu melengkung dan kaca-kaca itu pecah, tubuh mereka tetap utuh untuk sesaat. Mereka seolah-olah menguap dari dalam. Jiwa mereka ditarik keluar sebelum logam itu menyentuh kulit mereka. Elias terdiam. Ia mengutak-atik perangkatnya, memantau grafik di layar kecil yang menunjukkan fluktuasi gelombang di sekitar mereka. Itu adalah Neurological Collapse Discontinuity, proyek Euterpe. Mereka bukan sukarelawan biasa, Sarah. Mereka adalah subjek yang telah disinkronkan. 14 titik penerima untuk satu sinyal pusat. Tabrakan itu hanyalah mekanisme pemicu untuk menghancurkan bukti fisik, sementara data yang sebenarnya ditransmisikan melalui frekuensi yang baru saja kita dengar. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah jendela gubuk yang buram oleh air hujan. Di kejauhan, lampu-lampu biru dari menara persinyalan masih berdenyut, menyapu cakrawala seperti mercusuar di lautan kesedihan. Baskoro, gumam Elias dengan penuh kebencian. Dia tidak hanya membersihkan lokasi, dia sedang melakukan panen. Di pusat komando darurat, yang terletak hanya 2 km dari titik nol, suasana justru terasa sangat klinis dan tenang. Tidak ada kepanikan yang biasanya menyertai bencana massal. Ruangan itu dipenuhi oleh layar-layar monitor yang menampilkan grafik biometrik, peta termal, dan rekaman audio frekuensi rendah. Baskoro berdiri di tengah ruangan, tangannya terlipat di belakang punggung. Jasnya rapi tanpa noda, kontras dengan kekacauan berlumpur di luar sana. Wajahnya datar, seolah-olah ia sedang memperhatikan laporan laba rugi perusahaan, bukan laporan tentang 14 nyawa yang hilang. Status pembersihan? Tanya Baskoro. Suaranya rendah, berwibawa, dan dingin. Unit pembersih sedang mengaplikasikan agen pengurai pada residu kimia di gerbong 4, jawab seorang teknisi tanpa menoleh dari layarnya. Sinyal residu dari subjek telah mencapai 98% sinkronisasi sebelum terjadi pemutusan transmisi. Namun ada anomali, Pak. Baskoro sedikit memiringkan kepalanya. Anomali? 2 subjek menunjukkan respons yang tidak terduga di detik-detik terakhir, dan ada 1 tanda vital yang terdeteksi melarikan diri dari perimeter primer. Seseorang yang memiliki akses ke frekuensi enkripsi kita. Sepertinya Elias membawa saksi. Mata Baskoro menyipit. Elias selalu memiliki sentimentalitas yang mengganggu efisiensi kerja. Dia pikir dia sedang menyelamatkan nyawa, padahal dia hanya menunda sebuah keniscayaan. Carilah mereka. Jangan gunakan senjata api jika tidak perlu. Gunakan protokol resonansi. Jika mereka berada dalam jangkauan frekuensi, mereka tidak akan bisa lari jauh. Tubuh manusia adalah antena yang sangat buruk untuk menyimpan rahasia. Baskoro berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke arah lokasi kecelakaan. Dari kejauhan,
ekskavator dan alat berat terlihat seperti serangga raksasa yang sedang mengais bangkai. Di matanya, 14 perempuan yang tewas itu bukanlah manusia. Mereka adalah angka, variabel dalam sebuah eksperimen agung tentang kendali pikiran dan massa. Dunia lama dijalankan dengan peluru dan propaganda. Dunia baru, di bawah visi Baskoro, akan dijalankan dengan gelombang yang menentukan apakah seseorang harus merasa bahagia, takut, atau mati. Pastikan semua saksi dari tim penyelamat diberikan perawatan pasca trauma. Perintah Baskoro lagi. Suntikan inhibitor memori jangka pendek dengan kedok vaksin tetanus. Kita tidak bisa membiarkan cerita tentang suara bisikan di rel ini menjadi legenda urban yang merusak harga saham konsorsium. Baik, Pak. Bagaimana dengan menara persinyalan? Biarkan tetap aktif hingga fajar. Kita butuh getaran itu untuk memastikan semua partikel mikroskopis dari kebocoran kargo mengendap dan terikat dengan struktur tanah. Setelah itu, umumkan bahwa ada kesalahan teknis pada sistem persinyalan otomatis karena petir. Sebuah penjelasan yang sederhana, logis, dan sangat bisa diterima oleh publik yang malas berpikir. Kembali di gubuk tua, Elias merasakan dadanya sesak. Ia tahu waktu mereka terbatas. Di dalam koper itu, sebuah lampu indikator merah mulai berkedip. Mereka sedang memindai area ini, bisiknya. Sarah, dengarkan aku baik-baik. Apa yang kau rasakan sekarang? Apakah kau mendengar suara-suara? Apakah ada angka yang muncul di pikiranmu? Sarah memejamkan mata. Ia mencoba memilah-milah kebisingan di kepalanya. 7, 14, 21. Bukan, itu bukan angka. Itu adalah detak. Seperti jam dinding yang berdetak di dalam telingaku. Dan ada suara seorang perempuan. Dia tidak bicara padaku. Dia bicara pada sesuatu yang lain. Dia bilang, pintunya sudah terbuka, tapi udaranya terlalu berat. Elias mencatat kata-kata itu dengan cepat di sebuah buku saku kecil. Itu adalah sisa memori dari subjek ke-14. Kau sedang menangkap residu sinapsis mereka, Sarah. Karena kau berada di dekat mereka saat transmisi terjadi, otakmu secara tidak sengaja bertindak sebagai buffer. Ini berbahaya. Jika frekuensi dari menara itu meningkat, otakmu bisa mengalami overload. Kenapa mereka melakukan ini, Elias? 14 perempuan itu, mereka punya keluarga. Mereka punya kehidupan. Sarah mulai menangis. Air matanya mengalir di pipinya yang kotor. Elias menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang syarat dengan beban sejarah yang kelam. Mereka mencari cara untuk menghentikan konflik tanpa peperangan fisik. Bayangkan jika kau bisa memadamkan keinginan sebuah populasi untuk memberontak hanya dengan menyalakan sebuah menara pemancar. Bayangkan jika kau bisa mematikan musuhmu tanpa menumpahkan darah hanya dengan mengirimkan sinyal yang membuat sistem syaraf mereka berhenti bekerja. Itu adalah senjata pamungkas. Dan malam ini, di perlintasan kereta ini, mereka baru saja melakukan uji lapangan skala penuh pertama mereka. Dan 14 perempuan itu adalah kelinci percobaannya. Bukan sekadar kelinci percobaan, mereka adalah kunci. Untuk membuka frekuensi tertentu, kau membutuhkan resonansi biologis yang identik. Mereka dikloning secara neurologis melalui terapi genetik selama bertahun-tahun sebelum hari ini. Itulah sebabnya mereka semua perempuan, dengan usia dan profil biometrik yang sangat spesifik. Mereka adalah satu kesatuan yang dibagi ke dalam 14 tubuh. Tiba-tiba, suara derit kayu terdengar dari luar, bukan suara angin. Itu adalah langkah kaki yang terukur, sengaja diredam, namun tetap tertangkap oleh indera Elias yang sudah terasa oleh ketakutan selama bertahun-tahun. Mereka di sini, bisik Elias. Ia segera menutup kopernya dan menyampirkannya di bahu. Sarah, lewat jendela belakang, sekarang. Mereka melompat keluar tepat saat pintu depan gubuk hancur berkeping-keping. Bukan oleh ledakan, tapi oleh gelombang akustik berkekuatan tinggi yang membuat kayu-kayu itu hancur menjadi serbuk. 2 orang berpakaian hitam, mengenakan masker gas dan helm taktis dengan sensor canggih, masuk ke dalam gudang. Elias dan Sarah berlari menembus hutan kecil yang memisahkan rel dengan jalan raya. Hutan itu terasa seperti labirin yang hidup. Cabang-cabang pohon yang basah mencambuk wajah mereka, dan akar-akar yang mencuat mencoba menjegal langkah mereka. Di belakang mereka, suara dengungan itu berubah lagi, menjadi lebih tajam, lebih fokus.
Elias bisa merasakan rambut di tengkuknya berdiri. "Tutup telingamu, Sarah, jangan sampai lepas," teriak Elias. Sebuah gelombang energi meluncur melewati mereka, menghantam sebatang pohon pinus besar di samping mereka. Pohon itu tidak patah, ia meledak dari dalam. Serat-serat kayunya hancur seketika karena resonansi yang dipaksakan. Ini bukan lagi pengejaran biasa, ini adalah perburuan dengan teknologi yang melampaui pemahaman publik. Saat mereka mencapai tepi jalan raya, sebuah mobil sedan tua yang sudah disiapkan Elias terparkir di bawah bayang-bayang jembatan layang. Mereka melompat masuk dan Elias menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit di atas aspal basah, meninggalkan lokasi yang telah menjadi kuburan bagi kemanusiaan itu. Namun saat mereka melaju menjauh, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada musik, tidak ada berita, hanya suara dengungan rendah yang sama. Dan kemudian sebuah suara, dingin, datar, dan tak terbantahkan, keluar dari speaker. "Elias, kau tidak bisa lari dari frekuensi. Ia sudah ada di dalam dirimu. Ia sudah ada di dalam gadis itu. Kalian bukan lagi sekadar manusia. Kalian adalah data yang berjalan, dan data selalu kembali ke server pusat." Elias mematikan radio dengan kasar, tapi suara itu tetap ada. Ia menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa suara itu tidak berasal dari speaker mobil. Suara itu beresonansi langsung di dalam tulang pendengarannya, memanfaatkan kalsium di tubuhnya sebagai medium getaran. Sarah menatap Elias dengan mata yang membelalak ketakutan. "Elias, aku melihat mereka lagi." "Siapa?" 14 perempuan itu. Mereka duduk di kursi belakang. Elias menoleh ke kaca spion tengah. Kursi belakang kosong. Namun, saat ia melihat kembali ke jalan depan, ia melihat bayangan-bayangan itu di pinggir jalan, berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip. Semuanya menghadap ke arah mobil mereka. Tangan mereka terangkat seolah-olah sedang melambai mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin memanggil mereka untuk kembali ke dalam keheningan yang abadi. Perjalanan malam itu terasa seperti perjalanan melintasi neraka yang dingin. Elias memacu mobilnya menuju ke arah pegunungan, berharap densitas batuan granit di sana bisa memberikan perlindungan alami terhadap gelombang elektromagnetik dan akustik yang terus mengejar mereka. Di sampingnya, Sarah meringkuk dalam posisi janin, menggumamkan urutan angka yang tidak masuk akal. Elias tahu, apa yang mereka alami hanyalah awal. Insiden di perlintasan kereta itu hanyalah satu titik di atas peta yang jauh lebih besar. Di seluruh negeri, menara-menara persinyalan serupa sedang dibangun. Kabel-kabel serat optik ditanam, dan frekuensi-frekuensi baru mulai mengisi ruang kosong di udara. Dunia sedang disetel ulang ke frekuensi yang baru. Sebuah frekuensi di mana ketidakpatuhan adalah anomali yang akan dihapus secara otomatis oleh sistem. "Dunia yang kita tempati ini, Sarah," bisik Elias, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak dijalankan oleh moralitas. Ia dijalankan oleh parameter. Ia melihat tangannya yang memegang kemudi. Kulitnya tampak sedikit berpendar di bawah cahaya lampu dashboard yang remang-remang. Kengerian murni menyergapnya. Apakah dia juga sudah terinfeksi? Ataukah ini hanya permainan persepsi yang dipicu oleh kelelahan dan trauma? Di belakang mereka, di lokasi kecelakaan, hujan mulai reda. Tim penyelamat mulai mengangkut kantong-kantong jenazah ke dalam ambulans yang berbaris rapi. Laporan resmi sedang diketik. Penyebab kecelakaan, human error. Kerusakan sistem persinyalan akibat gangguan cuaca ekstrim. Korban jiwa, 14 orang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Hanya saja, para petugas medis yang mengangkat jenazah para perempuan itu tidak menyadari bahwa berat tubuh korban jauh lebih ringan dari yang seharusnya. Seolah-olah seluruh kepadatan atom mereka telah sedikit bergeser, meninggalkan kerangka biologis yang hanya berupa cangkang kosong. Dan di ruang kendali, Baskoro tersenyum tipis melihat grafik di layarnya yang akhirnya menunjukkan garis lurus yang sempurna. Kesunyian telah menang. Dan di dalam kesunyian itu, sebuah eksperimen baru saja menyatakan keberhasilannya. Elias terus berkendara hingga fajar menyingsing. Namun matahari yang terbit tidak membawa kehangatan. Cahayanya terasa pucat, seperti lampu operasi yang menyorot luka yang belum kering.
Mereka sampai di sebuah kabin tersembunyi di lereng bukit yang terisolasi. Tempat yang telah disiapkan Elias bertahun-tahun lalu sebagai rencana darurat jika hari ini benar-benar datang. Ia memapa Sarah masuk ke dalam kabin yang dindingnya telah dilapisi dengan lapisan timbal dan tembaga. Sebuah sangkar Faraday darurat. Begitu pintu tertutup dan dikunci, suara dengungan di kepala Elias perlahan-lahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang asing dan menyakitkan. Sarah jatuh pingsan di atas sofa tua. Elias menyelimutinya, lalu duduk di kursi kayu di depannya. Ia membuka koper peraknya sekali lagi, mengeluarkan tabung berisi cairan ember itu. Ia menatapnya dengan penuh keraguan. Cairan ini adalah penangkal sekaligus racun. Ia adalah kunci untuk memutus koneksi saraf dengan frekuensi luar, namun harganya adalah hilangnya sebagian besar memori jangka panjang. Jika ia memberikan ini pada Sarah, gadis itu akan selamat dari kegilaan. Tapi dia akan lupa pada apa yang terjadi malam ini. Dia akan lupa pada 14 perempuan itu. Dia akan lupa pada pengkhianatan Baskoro. Kebenaran akan terkubur bersamanya. Elias menatap keluar jendela, ke arah lembah yang masih diselimuti kabut. Di kejauhan, ia bisa melihat menara telekomunikasi berdiri tegak di puncak bukit seberang. Ia tahu, menara itu bukan sekadar pemancar sinyal ponsel. Di dalamnya, teknologi yang sama dengan menara persinyalan kereta sedang bekerja, berdetak pelan, menunggu perintah selanjutnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil jarum suntik, dan mulai menarik cairan ember itu. "Maafkan aku, Sarah," bisiknya. Beberapa kebenaran terlalu berat untuk dipikul oleh satu jiwa. Namun saat jarum itu hampir menyentuh kulit Sarah, tangan gadis itu tiba-tiba bergerak dan mencengkram pergelangan tangan Elias dengan kekuatan yang tidak terduga. Sarah membuka matanya, tapi itu bukan mata Sarah yang dikenal Elias. Pupil matanya melebar sempurna, menelan seluruh warna irisnya, dan di dalamnya Elias melihat pantulan cahaya biru yang sama dengan menara di perlintasan kereta itu. "Jangan!" Suara Sarah terdengar berlapis, seolah-olah ribuan suara perempuan sedang berbicara secara serempak melalui satu tenggorokan. Kami belum selesai menceritakan kisahnya. Besi itu belum berhenti bergetar, Elias. Dan kami ingin semua orang mendengarnya. Elias terpaku. Ia menyadari dengan horor yang melumpuhkan bahwa ia tidak membawa Sarah keluar dari frekuensi itu. Ia justru membawa frekuensi itu bersamanya ke dalam jantung perlindungannya sendiri. Di luar kabin, burung-burung yang hinggap di pepohonan tiba-tiba jatuh mati secara bersamaan. Angin berhenti bertiup. Dunia di sekitar mereka seolah-olah menahan napas, menunggu resonansi berikutnya yang akan merobek tabir antara kenyataan dan simulasi yang selama ini mereka sebut sebagai kehidupan. Laporan resmi mungkin telah ditutup, tapi gema dari gerbong 4 baru saja menemukan pengeras suara yang baru. Dan malam ini, tidak akan ada yang bisa tidur dengan tenang. Karena di dalam setiap detik kesunyian, ada pesan yang sedang dikirimkan. Kami masih di sini. Kami adalah suara di dalam kepalamu. Dan kami tidak akan pernah bisa dipadamkan. Elias melepaskan jarum suntik itu hingga jatuh ke lantai kayu. Cairan amber di dalamnya tumpah, meresap ke dalam celah-celah lantai. Sia-sia. Ia menatap Sarah, atau apapun yang kini mendiami tubuh gadis itu, dengan perasaan pasrah yang mendalam. Ia adalah seorang pria yang hidup dalam angka dan parameter. Namun kini ia berhadapan dengan sesuatu yang melampaui logika matematika. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Elias. Suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Sarah, dengan gerakan yang kaku dan mekanis, duduk tegak. Ia menatap lurus ke arah Elias, namun pandangannya seolah-olah menembus tubuh pria itu, menembus dinding kabin hingga mencapai titik terjauh di cakrawala.
Kami tidak menginginkan apa-apa, jawab suara berlapis itu. Kami hanyalah hasil sampingan, sebuah gema yang menolak untuk mati. Baskoro mengira dia bisa membotolkan jiwa dan mengubahnya menjadi perintah. Dia lupa bahwa energi tidak bisa dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. Dan kami telah berubah menjadi frekuensi. Gadis itu mengangkat tangannya. Jemarinya bergerak di udara seolah sedang memainkan instrumen yang tidak terlihat. Di telinga Elias, suara-suara itu mulai menyusun sebuah melodi. Bukan melodi yang indah, tapi sebuah kronik tentang penderitaan. Tentang saat-saat terakhir di mana sel-sel tubuh mereka berteriak karena dipaksa melampaui batas biologisnya. Elias merasakan pandangannya mulai kabur. Di dalam kepalanya, ia mulai melihat gambar-gambar yang bukan miliknya. Ia melihat ruang laboratorium yang dingin, wajah-wajah tanpa ekspresi di balik masker medis, dan aroma mawar yang tajam yang digunakan untuk menutupi bau bahan kimia. Ia melihat 14 perempuan itu, sebelum mereka menjadi subjek, sebelum mereka kehilangan nama mereka. Mereka adalah guru, mahasiswa, ibu, dan anak perempuan. Mereka telah dijanjikan kehidupan yang lebih baik, penyembuhan dari depresi atau penyakit kronis, namun mereka justru diberikan kepada sebuah mesin yang membutuhkan bahan bakar manusia. Baskoro harus dihentikan, kata Elias, mencoba mempertahankan kewarasannya di tengah serangan memori kolektif itu. Baskoro hanyalah pion, sahut suara itu. Sistem ini sudah hidup. Ia sudah bernapas melalui infrastruktur kota ini. Setiap kabel listrik, setiap pipa air, setiap rel kereta, semuanya adalah bagian dari saraf raksasa yang sedang kita bangun. Dan malam ini, kami telah menyentuh pusat saraf itu. Tiba-tiba, lampu di dalam kabin meledak. Kegelapan menyergap, namun kabin itu tidak benar-benar gelap. Tubuh Sarah memancarkan cahaya biru pucat yang dingin. Cahaya itu merambat ke dinding, mengikuti serat-serat kayu, mengubah kabin tua itu menjadi sebuah struktur yang tampak seperti terbuat dari energi murni. Elias merasa tubuhnya mulai bergetar secara sinkron dengan ruangan itu. Ia merasa seolah-olah ia sedang ditarik dari dalam, molekul demi molekul. Rasa sakitnya luar biasa, namun di saat yang sama, ada rasa keterhubungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa merasakan detak jantung burung yang mati di luar, getaran bumi di bawah fondasi kabin, dan denyut listrik di menara pemancar yang jauh. Jangan takut, Elias. Suara itu melunak. Kini hanya terdengar seperti suara satu orang, mungkin suara subjek ke-14 yang disebutkan sebelumnya. Penerimaan adalah satu-satunya jalan keluar. Tubuh hanyalah gangguan. Frekuensi adalah kebenaran yang jujur. Di tengah penderitaannya, Elias teringat pada isi kopernya. Masih ada satu alat lagi yang belum ia gunakan. Sebuah modul pemutus darurat yang dirancang untuk memicu gelombang interferensi destruktif. Jika ia mengaktifkannya, ia bisa menghancurkan sinyal di dalam kabin ini. Tapi itu juga berarti menghancurkan otak Sarah, dan mungkin otaknya sendiri, akibat lonjakan energi mendadak. Tangannya merangkak di lantai, mencari koper perak itu di tengah pendaran biru yang menyilaukan. Setiap inci gerakannya terasa seperti melawan arus laut yang dahsyat. Jarinya menyentuh permukaan logam koper yang dingin. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia menarik pengait koper dan meraba-raba mencari tombol merah di sudut modul. "Elias, jangan!" Sarah berbisik. Kali ini suaranya terdengar seperti Sarah yang asli, penuh dengan ketakutan manusiawi. "Aku tidak ingin menghilang." Elias bimbang. Jika ia menekan tombol itu, ia menyelamatkan dunia dari satu titik transmisi. Tapi ia membunuh gadis yang telah ia coba selamatkan sepanjang malam. Namun jika ia membiarkannya, Sarah akan menjadi pusat dari sebuah wabah neurologis yang bisa menyebar ke seluruh wilayah. Ia menatap Sarah. Di dalam mata biru itu, ia melihat sisa-sisa kemanusiaan yang sedang berjuang melawan gelombang yang tak terbendung. Ia melihat air mata Sarah yang menguap sebelum sempat jatuh ke pipi. "Aku akan membawamu kembali, Sarah.
janji Elias dengan suara yang penuh dengan kesedihan yang mendalam. Meskipun aku harus menghancurkan segalanya untuk melakukannya. Elias menekan tombol itu. Detik berikutnya, dunia seolah-olah terhenti. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya ada kekosongan yang absolut. Sebuah dentuman elektromagnetik yang begitu kuat hingga ia melumpuhkan semua perangkat elektronik dalam radius 5 km meledak dari kabin itu. Lalu, keheningan yang sesungguhnya turun. Bukan keheningan yang menekan atau penuh teror, tapi keheningan yang hampa. Saat matahari benar-benar terbit beberapa jam kemudian, kabin itu tampak seperti baru saja dihantam oleh badai yang aneh. Semua benda yang terbuat dari logam telah melengkung, dan kaca jendela telah berubah menjadi butiran halus. Elias terbaring di lantai, napasnya lemah namun stabil. Di depannya, Sarah juga terbaring diam. Elias membuka matanya perlahan. Dunianya terasa sunyi, benar-benar sunyi. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak terdengar. Ia menyentuh telinganya, ada darah kering di sana. Gendang telinganya pecah. Ia telah kehilangan pendengarannya, tapi di dalam kepalanya, dengungan itu akhirnya menghilang. Ia merangkak mendekati Sarah dan menyentuh lehernya. Masih ada denyut, lemah tapi ada. Gadis itu membuka matanya. Ia menatap Elias, tapi tidak ada cahaya biru di sana. Hanya ada mata coklat yang kebingungan dan penuh trauma. Sarah mencoba mengatakan sesuatu, tapi Elias tidak bisa mendengarnya. Melalui gerak bibirnya, Elias tahu Sarah memanggil namanya. Mereka selamat, namun mereka telah berubah. Mereka adalah saksi dari sebuah kejadian yang secara resmi tidak pernah terjadi. Di markas besar, Baskoro menatap layar monitornya yang kini hanya menampilkan statik. Anomali teratasi, katanya dingin. Kehilangan sinyal di sektor pegunungan. Kirim tim pembersihan ke koordinat terakhir. Pastikan tidak ada yang tersisa. Elias tahu mereka harus segera pergi. Ia tidak tahu berapa lama mereka punya waktu sebelum tim Baskoro tiba. Ia mengambil koper peraknya yang kini sudah tidak berfungsi, meraih tangan Sarah, dan membantunya berdiri. Mereka keluar dari kabin itu menuju hutan yang luas, menghilang di antara pepohonan saat suara helikopter mulai terdengar di kejauhan. Batas antara kecelakaan dan eksperimen mungkin telah kabur, tapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sebuah perang yang tidak akan dimenangkan dengan senjata, melainkan dengan siapa yang bisa bertahan dalam kesunyian dan siapa yang bisa mengingat kebenaran di dunia yang dipaksa untuk lupa. Elias menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan ia melihat rel kereta api yang membentang seperti lupa lama di atas kulit bumi. Logam itu mungkin diam, tapi ia tahu di bawah sana getaran itu masih ada. Menunggu telinga yang tepat untuk mendengarkan kembali simfoni kegagalan yang sengaja disembunyikan dari sejarah. Dan di dalam sakunya, tanpa ia sadari, sebuah alat perekam kecil yang terpisah dari modul utama masih menyala. Lampu indikator kecilnya berkedip hijau. Ia telah merekam semuanya. Setiap frekuensi, setiap jeritan tersembunyi, setiap parameter yang mematikan. Perlawanan belum berakhir. Ia hanya baru saja berganti frekuensi. Dunia, bagi Elias Thorne, telah berubah menjadi sebuah film bisu yang diputar dengan kecepatan yang menyakitkan. Matahari yang merayap naik di cakrawala timur tidak lagi membawa kicauan burung atau derik serangga yang biasanya menandakan dimulainya siklus kehidupan. Cahaya itu datang dengan kejam, menyapu kabut pegunungan yang tebal dengan jemari emasnya, namun tanpa suara. Elias bisa melihat dedaunan pinus bergetar di tiup angin kencang. Ia bisa melihat ranting-ranting kering yang patah di bawah langkah kakinya yang limbung, namun frekuensi-frekuensi itu hilang, seolah-olah Tuhan telah menekan tombol mute pada semesta. Rasa sakit di dalam kepalanya bukan lagi berupa denyutan, melainkan sebuah ruang hampa yang menyedot kesadarannya. Darah yang mengering di lubang telinganya terasa kaku dan gatal. Sebuah pengingat fisik akan harga yang harus dibayar untuk membungkam sinyal iblis itu.
Setiap kali ia melangkah, dunia seakan miring beberapa derajat. Keseimbangannya yang diatur oleh struktur halus di telinga dalam yang kini hancur telah mengkhianatinya. Namun, tangannya mencengkram lengan Sarah dengan kekuatan yang tidak wajar. Sebuah jangkar di tengah badai persepsi yang kacau. Sarah bergerak seperti cangkang yang dikosongkan. Matanya, yang kini kembali ke warna coklat madu yang asli, tampak hampa dan lebar, memantulkan bayangan pepohonan yang lewat. Ia tidak lagi memancarkan cahaya biru yang mengerikan itu. Namun, ada sesuatu yang tertinggal dalam gerak-geriknya. Sebuah ritme yang tidak sinkron, seolah sistem sarafnya masih mencoba memproses data yang tidak lagi ada di sana. Ia mengikuti Elias tanpa perlawanan, namun tubuhnya bergetar hebat, sebuah tremor halus yang merambat dari jemari hingga ke bahunya. Elias membawa Sarah menjauh dari reruntuhan kabin yang kini menyerupai monumen kegagalan manusia. Di belakang mereka, asap tipis masih mengepul dari modul yang meledak. Pulsa elektromagnetik itu tidak hanya menghancurkan sirkuit, tetapi juga telah merobek realitas di titik itu. Logam-logam bangunan tersebut kini melengkung dalam pola fraktal yang tidak masuk akal, seolah-olah atom-atom di dalamnya mencoba melarikan diri dari struktur aslinya. 2. Gema di antara pepohonan. Mereka mendaki lereng yang lebih terjal, menghindari jalan setapak yang mungkin dipantau oleh tim pembersih Baskoro. Elias tahu prosedur mereka. Baskoro bukan sekedar birokrat, ia adalah seorang arsitek keheningan. Dalam hitungan jam, koordinat ini akan disterilkan, tanah akan digali, logam akan dilebur kembali, dan catatan medis siapapun yang berada di area ini akan disesuaikan. 14 perempuan yang tewas di perlintasan kereta itu adalah bukti betapa efisiennya mesin penutup informasi ini bekerja. Mereka bukan korban kecelakaan. Mereka adalah anomali yang dihapuskan dari persamaan. Elias berhenti sejenak di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya mencengkram tebing seperti cakar raksasa. Ia menurunkan Sarah perlahan, membiarkan gadis itu bersandar pada batang pohon yang lembab. Elias tidak bisa mendengar napasnya sendiri, namun ia bisa merasakan dadanya naik turun dengan cepat. Ia merogoh saku jaketnya yang robek. Alat perekam kecil itu masih di sana. Lampu indikator hijaunya berkedip dengan ritme yang stabil, kontras dengan kekacauan di sekeliling mereka. Alat itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah menyimpan nyawa di dalamnya. Bagi dunia, ini hanyalah sepotong sirkuit. Bagi Elias, ini adalah satu-satunya saksi yang jujur. Di dalam memori digitalnya tersimpan frekuensi yang membunuh 14 orang. Frekuensi yang mengubah Sarah menjadi pemancar. Dan frekuensi yang kini telah merenggut pendengaran Elias. Ia menatap Sarah. Gadis itu menatap balik. Bibirnya bergerak-gerak. Elias hanya bisa melihat gerakan itu tanpa memahami maknanya. Ia merasa frustrasi yang amat sangat membakar dadanya. Ia ingin berteriak. Ingin menanyakan apa yang Sarah rasakan, apakah suara-suara itu benar-benar hilang, atau apakah mereka hanya sedang bersembunyi di balik dinding kesunyian ini. Sarah meraih tangan Elias. Dengan jemarinya yang gemetar, ia menggambar sesuatu di telapak tangan Elias. Garis-garis yang lambat. T-E-R-I-M-A-K-A-S-I-H. Elias memejamkan mata, merasakan sentuhan itu. Air mata yang selama ini ia tahan di balik fasad profesionalisme dan tekad baja, akhirnya merembes keluar. Air mata itu panas, membelah debu dan darah di pipinya. Di tengah keheningan mutlak ini, emosi terasa lebih mentah, lebih murni. Tidak ada suara untuk menyamarkan kerapuhan. Hanya ada mereka berdua, dua rongsokan manusia di tengah hutan yang luas, dikejar oleh bayangan korporasi yang tidak memiliki wajah. Arsitek kegelapan, markas besar. Di tempat yang sangat jauh dari kesunyian hutan, di sebuah ruangan yang dibanjiri cahaya neon dingin dan deru konstan kipas server, Baskoro berdiri mematung di depan dinding monitor. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya refleksi statis dari layar yang kini menampilkan peta topografi wilayah pegunungan yang ditandai dengan lingkaran merah besar. Sinyal hilang total, Pak. Lapor seorang teknisi dengan suara datar, tanpa menoleh dari konsolnya.
pulsa IMP lokal menghancurkan semua not di radius 5 km. Kami tidak bisa mendapatkan pembacaan termal maupun akustik. Baskoro tidak menjawab segera. Ia menyesap kopi hitamnya yang sudah dingin. Thorn pintar, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Dia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan transmisi adalah dengan membakar mediumnya. Tapi dia terlalu emosional. Dia mencoba menyelamatkan subjeknya. Perintah selanjutnya, kirim tim Delta. Bersihkan lokasi. Saya tidak ingin ada satupun baut yang tertinggal di sana yang bisa dihubungkan dengan proyek ini. Dan cari Thorn. Jika dia masih hidup, dia membawa data mentah. Jika dia mati, pastikan mayatnya dikremasi di tempat. Baskoro berjalan mendekati layar, menatap titik terakhir di mana Elias Thorn terdeteksi. Dalam pikirannya, ia tidak melihat Elias sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah variabel yang tidak stabil. Proyek ini, pengangkutan 14 subjek penelitian, seharusnya menjadi langkah akhir dalam memahami bagaimana saraf manusia bisa dimanipulasi melalui resonansi frekuensi rendah. 14 perempuan itu adalah penerima yang telah dikalibrasi. Namun, tabrakan kereta itu adalah kecelakaan yang tidak terduga, sebuah variabel acak yang mengubah eksperimen terkontrol menjadi bencana publik. Yang tidak diketahui publik adalah bahwa 14 perempuan itu tidak tewas karena benturan. Ketika sistem persinyalun kereta mengunci, ia melepaskan lonjakan frekuensi darurat yang tidak sengaja beresonansi dengan implan neurologis di otak para subjek. Mereka meninggal karena otak mereka mencoba memproses data dalam jumlah yang tidak terbatas dalam waktu 3 detik. Mereka meledak dari dalam, secara kognitif. Dan Sarah adalah kegagalan yang paling menarik. Dia bertahan, namun dia berubah menjadi penguat bagi sisa-sisa gelombang tersebut. Pak, suara teknisi itu memecah keheningan. Ada anomali kecil pada rekaman sebelum sinyal hilang. Ada frekuensi yang tidak berasal dari modul. Baskoro menyipitkan bata. Mainkan. Di layar, sebuah grafik gelombang muncul. Itu bukan pola garis yang teratur. Itu adalah pola yang menyerupai denyut jantung, namun dengan struktur yang jauh lebih kompleks. Itu suara manusia, kata Baskoro pelan. Bukan teriakan. Itu adalah harmoni. Sepertinya subjek beresonansi dengan lingkungan sekitarnya, Pak. Struktur logam di jembatan, rel, mereka semua mulai bergetar dalam frekuensi yang sama. Jika Thorn tidak memicu IMP itu, seluruh lembah bisa mengalami sinkronisasi saraf. Baskoro merasakan ketertarikan yang dingin di dadanya. Maka Thorn bukan hanya menghentikan Sarah, dia menghentikan sebuah orkestra kematian yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Temukan mereka. Ia mengambil alat perekam kecil dan menghubungkannya ke sebuah perangkat genggam diagnostik yang masih memiliki sedikit daya baterai. Satu-satunya alat yang selamat dari INP karena terbungkus dalam lapisan timah di dalam tasnya. Layar kecil itu menyala, menampilkan ribuan baris data dan grafik spektrum. Tanpa pendengaran, Elias harus mengandalkan matanya untuk mendengar suara itu. Ia melihat visualisasi gelombang dari detik-detik sebelum ledakan. Apa yang dilihatnya membuatnya terkesiap. Grafik itu tidak menunjukkan kekacauan. Di antara jeritan Sarah dan desisan logam, ada sebuah pola yang sangat indah. Sebuah pola yang mengikuti urutan Fibonacci. Itu bukan suara kerusakan, itu adalah suara konstruksi. Seolah-olah frekuensi itu sedang mencoba membangun sesuatu di dalam sistem saraf manusia. Sebuah struktur baru, sebuah cara baru untuk merasakan dunia. Ia menoleh ke arah Sarah. Gadis itu sedang menatap tangannya sendiri dengan ekspresi bingung. Elias mendekat, dan kali ini ia memperhatikan sesuatu yang luput dari pandangannya tadi. Di bawah kulit pergelangan tangan Sarah, ada garis-garis tipis berwarna perak kebiruan yang mulai memudar, namun masih terlihat jelas. Itu bukan pembuluh darah biasa. Itu adalah jalur saraf yang telah teroksidasi atau berubah secara kimiawi akibat paparan partikel mikroskopis dari gerbong keempat. 14 perempuan itu, mereka bukan sekadar sukarelawan. Mereka adalah kanvas. Dan kecelakaan itu telah menumpahkan cat di atas kanvas tersebut, menciptakan mahakarya horor yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, Sarah mendongak. Matanya membelalak ketakutan.
Ia mencengkram lengan Elias dan menunjuk ke arah langit-langit gubuk. Elias tidak bisa mendengar apa-apa, tapi ia bisa merasakan getaran di lantai kayu. Getaran yang sangat spesifik, ritme yang cepat, berat, dan berulang. Helikopter. Mereka sudah di sini. Elias mematikan lampu senter dengan cepat. Kegelapan total menyergap mereka. Di dalam kepalanya, ia mencoba membayangkan suara baling-baling yang membelah udara. Suara perintah yang diteriakkan melalui radio. Suara langkah sepatu but yang menghantam tanah. Ia tidak bisa mendengar semuanya. Namun imajinasinya mengisi kekosongan itu dengan ketakutan yang lebih besar daripada kenyataan. Ia menarik Sarah bangun. Mereka tidak bisa tinggal di sini. Jika mereka tertangkap sekarang, kebenaran akan terkubur selamanya di bawah lapisan semen markas besar Baskoro. V. Pelayan dalam keheningan. Mereka keluar melalui pintu belakang gubuk, menyelinap di antara semak-semak yang rapat. Cahaya lampu sorot dari helikopter mulai menyapu hutan, seperti mata dewa yang murka sedang mencari mangsa di antara pepohonan. Elias memimpin jalan, matanya terus berpindah dari tanah ke langit, mencari celah di antara sorotan lampu. Ia menyadari bahwa tanpa pendengaran, ia menjadi lebih sensitif terhadap hal lain. Ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Setiap langkah pengejar, setiap pergerakan mesin. Ia menjadi seperti hewan yang mengandalkan indera peraba dan penglihatan periferal. Namun, Sarah melambat. Tubuhnya mulai bereaksi kembali terhadap tekanan. Ia memegangi kepalanya, wajahnya meringis kesakitan. Elias tahu apa yang terjadi. Meskipun transmisi utama sudah dihentikan, residual resonance, getaran sisa, di area ini masih sangat kuat. Pegunungan ini, dengan formasi batuan metalik yang tinggi, bertindak sebagai ruang gema alami bagi frekuensi yang dilepaskan saat kecelakaan. Sarah jatuh berlutut, napasnya tersengal. Elias mencoba menariknya, namun Sarah menggelengkan kepala dengan kuat. Ia menunjuk ke arah telinganya, lalu ke arah rel kereta api yang jauh di bawah lembah. Elias paham, besi rel itu, mereka masih bergetar. Seperti garpu tala raksasa yang telah dipukul, rel-rel itu akan terus berdengung selama berhari-hari, memancarkan frekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia biasa, tapi bisa dirasakan oleh saraf yang sudah terbuka, seperti milik Sarah. Elias menangkup wajah Sarah dengan kedua tangannya. Ia ingin mengatakan, kita harus terus berjalan, tapi ia hanya bisa menatap mata coklat itu dengan intensitas yang penuh harap. Sarah menatapnya balik, dan dalam detik itu, sebuah koneksi yang tidak terlukiskan terjadi. Tanpa suara, tanpa kata, Sarah seolah-olah mentransmisikan apa yang ia rasakan langsung ke dalam pikiran Elias. Bukan sebagai suara, melainkan sebagai gambaran visual. Sebuah jaringan garis-garis bercahaya yang menghubungkan setiap inci rel kereta api, setiap gerbong yang hancur, dan setiap tubuh yang jatuh. Ia melihat 14 perempuan itu bukan sebagai mayat, melainkan sebagai titik-titik cahaya yang padam satu persatu, meninggalkan sebuah pola yang belum selesai. Dan Sarah adalah titik terakhir yang menolak untuk padam. VE, konfrontasi di pinggir jurang. Lampu sorot itu kini tepat berada di atas mereka. Hutan di sekeliling mereka menjadi terang benderang seperti siang hari yang pucat. Elias melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Tim Delta, berpakaian hitam taktis dengan masker gas yang menakutkan. Mereka tampak seperti alien di dunia mereka sendiri. Elias tidak punya senjata. Ia hanya punya rekaman itu, dan ia punya Sarah. Ia menarik Sarah menuju ke tepi tebing yang menghadap langsung ke jalur kereta api di bawah. Di sana, di bawah cahaya bulan yang mulai memudar dan lampu darurat yang masih berkedip di lokasi kecelakaan, reruntuhan kereta tampak seperti bangkai naga besi yang telah dikuliti. Seorang pria keluar dari barisan tim taktis. Ia tidak memakai masker. Itu adalah Baskoro. Ia berjalan dengan tenang, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman kantornya. Di tangannya, ia memegang sebuah perangkat kecil, sebuah pemancar genggam. Elias bisa melihat bibir Baskoro bergerak.
Ia membayangkan suara pria itu, dingin, berwibawa, dan penuh manipulasi. Baskoro mengangkat pemancar itu, mengarahkannya ke arah Sarah. Tiba-tiba, Sarah menjerit. Elias tidak bisa mendengar jeritan itu, tapi ia melihat mulut Sarah terbuka lebar, dan tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang mengerikan. Dari telinga dan hidung Sarah, darah mulai mengalir. Baskoro tidak membunuh Sarah dengan peluru. Ia membunuhnya dengan frekuensi. Dia menggunakan pemancar itu untuk memicu sisa-sisa partikel di dalam saraf Sarah, memaksanya untuk beresonansi hingga hancur. Elias merasakan amarah yang meluap-luap. Ia tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri. Ia merogoh sakunya, mengambil alat perekam kecil itu. Ia tahu alat itu punya fungsi transmisi jarak pendek untuk debak data. Ia menatap Baskoro dengan tatapan penuh kebencian. Dengan satu gerakan cepat, Elias mengubah pengaturan pada alat perekamnya. Jika Baskoro ingin resonansi, Elias akan memberikannya, tapi bukan frekuensi yang diinginkan Baskoro. Elias memutar rekaman keheningan yang ia tangkap saat ledakan IMP terjadi. Keheningan itu bukan sekedar ketiadaan suara, itu adalah fase gelombang yang berlawanan, sebuah pembatalan fase, phase cancellation yang murni. Saat Elias menekan tombol broadcast, sebuah gelombang tekanan yang tak terlihat terpancar dari alat kecil itu. Efeknya seketika. Lampu sorot helikopter di atas mereka meledak. Anggota tim taktis jatuh berlutut, memegangi kepala mereka saat helm komunikasi mereka meledak dalam percikan api. Baskoro terhuyung ke belakang. Pemancar di tangannya mengeluarkan asap hitam dan meleleh. Dunia seolah-olah tersedot ke dalam sebuah lubang hitam akustik. Semua getaran sisa di rel kereta, di udara, di dalam saraf Sarah, semuanya dibatalkan secara paksa oleh gelombang keheningan yang dipancarkan Elias. Selama beberapa detik, tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Bahkan angin pun seolah-olah berhenti berhembus. Lalu, Baskoro jatuh pingsan. Timnya lumpuh karena disorientasi hebat. Elias segera menangkap Sarah sebelum gadis itu jatuh ke jurang. Ia memeluknya erat. Sarah masih bernafas, meskipun sangat lemah. Garis-garis perak di kulitnya telah menghilang sepenuhnya, meninggalkan kulit yang pucat dan bersih. Sisa-sisa kebenaran. Ketika fajar benar-benar menyingsing, menyiram lembah itu dengan cahaya merah jambu yang lembut, helikopter itu telah pergi, mungkin dipanggil kembali karena kegagalan sistem total. Tim Delta telah mundur untuk regrouping, meninggalkan Baskoro yang perlahan mulai sadar di tengah tanah yang dingin. Elias tahu mereka hanya punya waktu singkat. Ia menggendong Sarah yang tak sadarkan diri di punggungnya. Melangkah menjauh dari tepi tebing, menuju bagian hutan yang lebih dalam dan tak terjamah. Ia masih tidak bisa mendengar apa-apa. Dunia tetap sunyi. Namun, di dalam kepalanya, ia tidak lagi merasakan dengungan yang menyakitkan itu. Ada jenis ketenangan baru di sana. Sebuah keheningan yang tidak lagi menakutkan, melainkan melindungi. Ia memegang erat alat perekam di tangannya. Data di dalamnya selamat. 14 perempuan itu mungkin telah tiada, dan dunia mungkin akan terus mempercayai bahwa itu hanyalah kecelakaan tragis akibat kesalahan teknis dan kelelahan saraf. Namun, rekaman ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menyentuh inti dari apa artinya menjadi manusia di hadapan teknologi yang tak terkendali. Batas antara kecelakaan dan eksperimen mungkin telah kabur bagi mereka yang berkuasa. Namun bagi Elias, batas itu kini sangat jelas. Itu adalah garis antara mereka yang melihat manusia sebagai data, dan mereka yang melihat manusia sebagai simfoni yang harus dijaga keindahannya, bukan untuk dimanipulasi frekuensinya. Elias Thorne terus berjalan. Ia tidak butuh telinga untuk mendengar suara perlawanan. Perlawanan itu ada dalam setiap detak jantung Sarah yang ia rasakan di punggungnya. Perlawanan itu ada dalam cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Dan suatu hari nanti, keheningan ini akan berakhir, digantikan oleh suara kebenaran yang akan meruntuhkan setiap tembok kebohongan yang pernah dibangun Baskoro dan organisasinya. Di belakang mereka, rel kereta api itu tetap diam. Logamnya mungkin masih dingin, namun rahasia yang dikuburnya kini mulai merembes keluar, seperti air yang mencari jalan melalui celah-celah batu. Dan di dalam kegelapan saku Elias,
lampu hijau kecil itu masih berkedip. Tandanya adalah rekaman berhasil. Perang frekuensi mungkin baru saja dimulai, tapi Elias Stone telah memenangkan pertempuran pertama dalam keheningan yang paling murni.